Halo, apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi asmara cinta segitiga. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya buat teman-teman Virgo. Oke, aku lihat dulu di sini. Jadi ini tentang asmara, baik entah itu ini untuk pihak yang satu, dua, ataupun yang ketiga ya. Oke, aku cek dulu di sini. Cinta segitiga, zodiak Virgo. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini dia, kalau setiap ada masalah kayak hubungan Virgo di sini, kita mau masalah komunikasi yang kurang baik ya, kalau bisa dibilang. Oke, aku lihat dulu. Oke, aku lihat ada Seven of Pentacles, ada The Judgment, ada Page of Pentacles. Oke, aku lihat ada Five of Cups, Ace of Swords. Oke. Ada Four of Swords. Oh yeah, The Lovers kembali lagi ya di sini. Intinya memang di sini ada suatu hubungan yang memang suatu hubungan yang terlarang ya, cinta yang terlarang di sini. Seperti biasa. Cinta yang terlarang. Wow, ada heart to heart conversation ya. Berarti ini kalau aku lihat untuk pihak yang pertama dan kedua ya. Ini kita masalah komunikasi ya, entah itu pihak yang pertama nih, jika kamu ini pihak pertama, pasangan kamu kecenderungan memang orangnya mungkin tertutup, atau memang kondisi hubungan kalian sebelumnya ini kayak apa ya, kita masalah komunikasi yang terbatas, atau komunikasi yang nggak lancar, atau kita masalah kurangnya keterbukaan ya. Jadi kayak pasangan kamu, entah itu kamu ataupun pasangan kamu ini tertutup. Bisa juga ya kita masalah seperti itu. Oke, jadi kalau punya masalah kecenderungan kayak disimpan sendiri, atau kalau punya masalah itu cenderung ini apa ya, nggak mau terbuka. Nah ini, oke, kita lihat ada Seven of Pentacles ya. Nggak tahu, ini bisa untuk pihak yang pertama atau ketiga ya, lagi gini, aku melihat ada penantian. Oke, aku lihat ada penantian di sini. Aku nggak tahu apakah ini energi pertama atau yang ketiga. Why? Kenapa bisa seperti itu? Ada penantian ya, menunggu sesuatu, karena aku melihat pihak kedua ini sedang ingin sendiri. Nah, ini dia. Oke, di sini aku melihat ada Four of Swords ya untuk pihak yang kedua di sini. Seven of Pentacles dulu, aku lihat Seven of Pentacles ya. Oke. Menunggu suatu kabar, menunggu suatu komunikasi. Oke. Bisa saja di sini memang aku melihat baik itu pihak yang pertama maupun yang ketiga ini mungkin tidak tahu kehadiran pihak kedua ini ada di mana. Nah, ini ya. Tetapi bisa saja di sini aku melihat antara pihak yang pertama dan ketiga ini mungkin cepat atau lambat ya kalian menunggu ya, siapa tahu mereka pihak yang kedua ini menghubungi kalian ya. Oke, wahai kenapa bisa seperti itu? Kita ngomong masalah The Judgment ya teman-teman. Oke, aku lihat dulu The Judgment di sini. Oh, oke, ada Two Swords ya. Di sini kalau aku melihat untuk pihak yang nggak tahu apa yang sudah terjadi di sini ya. Aku melihat baik itu pihak pertama, kedua, dan ketiga-tiganya ya. Kita ngomong masalah ketiga-tiganya ini memang dalam siklus apa ya,
The Judgment. Intinya apa The Judgment ini sendiri ya teman-teman? Kita mau masalah, mau nggak sih memperbaiki situasi ini? Mau nggak sih bisa lebih baik? Nah gitu ya. Aku melihat sebetulnya untuk pihak yang kedua di sini itu kayak menginginkan situasi ini nggak seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Tetapi aku melihat setiap ada masalah selalu tidak ada jalan kayak nggak ada jalan keluarnya. Setiap kali ada masalah tidak ada jalan keluarnya di sini ya. Aku melihat baik itu pihak yang jadi apa ya? Aku melihat apa yang dilakukan ya pihak yang kedua terhadap pihak yang pertama dan ketiga ini memang sama-sama kayak nggak ada kejelasan ya teman-teman di sini kalau aku lihat. Page of Pentacle. Bisa saja di sini aku melihat pihak yang kedua ini confused, bingung di antara dua pilihan yang cukup sulit buat dia. Makanya di sini aku melihat kayak dia ini berusaha untuk kayak calm down. Dia berusaha untuk kayak mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ini. Ya. Dan tanpa disadari pihak yang pertama dan ketiga, di sini aku melihat juga masalah yang timbul. Ya. Aku melihat ada beberapa masalah yang timbul di pihak yang kedua di sini. Masalah, aku nggak tahu masalahnya seperti apa. Tetapi di sini aku melihat pihak yang kedua ini kayak mencoba untuk menyelesaikan masalah dia ya teman-teman di sini. Oke, kita masalah apa ya? The Moon ya. Di sini kalau aku lihat ada The Moon. Aku melihat ada semacam fears. Aku melihat semacam ketakutan. Ya. Aku melihat untuk pihak yang kedua ini kayak merasa ketakutan juga di sini. Nah, untuk pihak yang pertama ataupun yang ketiga, aku nggak tahu ini bisa salah satunya ya teman-teman. Karena aku melihat entah itu pihak yang pertama atau yang ketiga di sini kayak merasa menghilang ya pihak yang kedua ini apa ya? Atau tidak ada kabarnya ya, tidak ada kabarnya dari pihak yang kedua ini. Memang kecenderungan untuk merasakan kehilangan. Terus terang ya di sini kalau aku lihat merasakan kehilangan di sini. Aku lihat dengan hadirnya Page of Pentacle dan aku lihat ada The Moon. Aku melihat ada situasi dari pihak yang kedua itu kayak salah memilih, takut salah memilih ya di sini. Terus terang, aku melihat ada salah memilih. Oh iya kan? Ini aku nggak tahu ya. Terus terang, karena aku melihat dari pihak yang kedua ini memang bimbang, dikondisikan dia itu kayak bimbang sekarang di antara suatu dua pilihan yang cukup sulit buat dia. Aku harus pilih ini atau pilih ini. Kadang-kadang dia tuh kayak ya udah deh, coba aku pilih yang pertama. Iya tapi kalau iya yang benar, kalau enggak ya. Di sini makanya muncul heart to heart conversation ini sendiri. Seperti aku bilang bahwa mungkin pihak kedua ini adalah tipikal orang yang terlalu tertutup dengan masalah-masalah yang sedang dia hadapi, dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia rasakan. Ini memang kecenderungan pihak yang pertama maupun yang ketiga ini nggak ngerti gitu loh ya. Masalahnya itu apa sebenarnya. Nah ini. Makanya di sini aku melihat ada Air of Cups. Dia mulai kayak agak menjauh ya teman-teman di sini. Aku lihat dia itu kayak agak menjauh atau menjauhi. Karena yang dia butuhkan adalah saat ini tuh kayak ketenangan dari pihak yang kedua ya. Nah ini. Ya. Untuk mengawali suatu komitmen pun, ini kalau aku lihat dia mencoba untuk mengevaluasi atau mencoba untuk berpikir bener ya. Di sini aku lihat ada Ace of Swords. Karena kemungkinan gini ya. Ace of Swords. Oke, Ace of Swords. Oke. Untuk memberikan suatu hubungan ya, kalau kita ngomong masalah apakah dia harus kembali dengan pihak yang pertama atau bahkan untuk yang pihak yang ketiga. Di sini aku melihat dia tuh kayak cenderung untuk lebih berhati-hati di situasi dia, nggak mau terlalu gegabah. Nah, ini loh. Ya, makanya kadang-kadang kalaupun dia kayak bukannya nggak harus dengan tiba-tiba menghilang, bisa saja dia tuh kayak
saat ini dalam proses berpikir. Ya. Karena kita masalah the judgment ini sendiri, dia nggak tahu karma dia itu seperti yang mana. Nah ini loh, dia juga nggak mau terjadi situasi yang komplit ya. Kita nggak, dia tuh kayak nggak mau situasi seperti itu. Makanya di sini aku melihat ada two swords. Pikirannya mengalami jalan buntu apa yang harus dia lakukan. Seperti ini atau seperti ini. Kalau dia pilih ini, takutnya seperti ini. Kalau dia pilih jalan seperti ini, takutnya begini. Ya. Nah ini loh. Padahal di sini aku melihat pihak yang pertama dan ketiga ini kayak menunggu suatu kabar. Nah ini loh ya. Berharap ada kejelasan dari pihak yang kedua. Ini maunya kayak gimana dan seperti apa. Oke. Nah ini. Aku lihat ada The Lovers ya. Dan aku juga lihat ada Seven of Cups. Oke, ini kalau aku lihat Seven of Cup itu untuk pihak yang ketiga memang keinginan kamu terhadap pihak yang kedua ini kayak saat ini harus terhenti dulu ya teman-teman. Di sini aku lihat ada Seven of Cup soalnya. Bisa saja di sini aku melihat ya dengan adanya Seven of Cup itu kayak ada situasi dan kondisi ya, ada situasi dan kondisi di mana, nah ini loh, bisa saja di sini aku lihat ini untuk pihak yang kedua ya teman-teman, ada Seven of Cup. Itu adalah confused, bingung, apa yang, jadi kayak di antara beberapa pilihan. Nah ini loh, di antara dua pilihan yang cukup sulit buat dia. Ya, aku lihat ada suatu situasi energi yang cukup sulit buat dia di sini ya. Oke, makanya di sini dia nggak mau gegabah ya. Jadi kalau aku melihat dengan hadirnya ini dua loh ya teman-teman, antara Nine of Cups dengan Nine of Swords. Berarti intinya apa? Dia tidak mau tergesa-gesa dalam memberikan perasaan. Nah ini loh ya, dia tidak mau tergesa-gesa memberikan suatu keputusan dalam memberikan perasaan dia atau dalam memberikan suatu komitmen ya. Nih aku lihatnya seperti itu. Makanya kita lihat ada Four of Swords. Apalagi situasi yang sedang dia hadapi ini gak hanya masalah dalam seputar asmara. Nah, tuh ya. Ada Arrow Swords ya. Aku melihat situasi saat ini tuh kayak dia terjebak. Nah, ini loh. Kesana salah, ke sini salah, ke situ salah. Jadi kayak ke samping salah, ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Dia merasa seperti itu ya. Kayak ya kalau nanti hubungan dengan pihak yang pertama, ya kita ngomong masalah The Lovers ini bisa saja menandakan bahwa dia harus memilih sesuai dengan apa kata hati, sesuai dengan perasaan dia yang sebenarnya. Nah ini loh, kecenderungan perasaan dia ini kemana? Nah ini, aku melihat memang ada semacam bingung juga di sini. Sebetulnya itu perasaan dia itu mau kemana? Seperti apa? Apakah cinta dia ini tulus untuk pihak yang pertama? Apakah cinta dia ini tulus untuk pihak yang pertama atau pihak yang ketiga? Nah ini ya, dia kayak berusaha untuk memikirkan itu secara benar-benar ini. Muncul The Lovers lagi. Kalaupun ini kita ngomong masalah menunggu suatu jawaban tentang kita ngomong masalah komitmen untuk kedepannya, bisa saja pihak yang ketiga berusaha kayak kita kedepannya kayak gimana, seperti apa, dan pihak yang pertama juga seperti itu ya. Di sini aku melihat ada situasi The Lovers kembali muncul. Ya, The Lovers ini kembali muncul nih, lihat. Oke, memang di sini aku melihat pihak yang kedua sedang bingung di antara dua pilihan yang cukup sulit buat dia ya. Tetapi di sini apapun yang terjadi dia harus memberikan suatu keputusan yang adil. Nah, ini dia ya. Apapun yang terjadi, dia harus memberikan suatu keputusan yang adil. Kita cek dulu keputusan seperti apa yang akan dia lakukan di sini. Oke, Four Swords. Muncul judgment lagi. Ya ampun. Ini nggak ada endingnya ya.
memang aku melihat kalaupun ini energi untuk bulan ini kayaknya masih dalam kebimbangan ya teman-teman. Aku melihat dia kayak nggak bisa dipaksakan untuk memilih di antara keduanya. Tapi semua tergantung kalian. Bagi kalian yang di pihak yang pertama ataupun yang pihak yang ketiga ya di sini. Karena aku melihat pihak yang kedua ini memang lagi confused kondisinya, lagi bingung kondisinya ya. Nggak mau kayak tergesa-gesa. Dia akan terus memproses dirinya sendiri. Nah ini loh, dia dalam proses dirinya sendiri, ya. Dia berusaha untuk kayak kita ngomong masalah the judgment ini sendiri. Apakah dengan pihak yang pertama, jika dia kembali dengan pihak yang pertama, apakah masalah ini bisa selesai? Apakah hubungan ini bisa lebih baik? Apakah pihak pertama bisa memaafkan? Apakah pihak yang pertama begini? Nah ini loh, kita banyak sekali kondisinya ya. Kalaupun dia pihak yang ketiga, dia memilih untuk pihak yang ketiga, apakah memang bisa ada kebahagiaan untuk dia? Apakah dengan pihak yang ketiga? Ini soalnya gini ya teman-teman, aku melihat suatu asmara ya, kita masalah perasaan. Dia itu ada perasaan dengan pihak yang ketiga sebetulnya, tapi dia juga takut karma. Nah ini loh. Nih, kalau aku lihat kondisinya, ya dia sebetulnya sayang dengan pihak yang ketiga, tapi dia takut karma. Karena kita lihat ada the justice dan the judgment ini bersamaan di sini di kartu ini ya. Karena kalau salah ya dia akan mendapatkan hukumannya. Sebetulnya dia tahu dia itu salah, dan mungkin saat ini dia sedang menjalani hukuman dia sendiri. Karena aku melihat memang pihak yang kedua ini sedang banyak hal yang harus dia selesaikan di sini, ya banyak masalah yang harus dia selesaikan. Oke, makanya di sini aku melihat ada situasi ini cukup sulit buat dia, di mana dia merasakan bahwa perasaan dia terhadap pihak yang ketiga, tetapi dia juga tidak mau keputusan yang dia ambil ini menyakiti pihak yang pertama. Nah ini ya, makanya di sini aku melihat kecenderungan memang dia lebih cenderung ingin sendiri. Ya, apakah memang dia lebih baik sendiri, tidak memilih keduanya, atau kayak gimana? Aku juga nggak ngerti. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk teman-teman Virgo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.